Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah hajat dan doa kita, sehat wal afiyah sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad fi mu'allafatihi An-Nasaih Ad-Diniyah. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, wa'lam dan ketahuilah anna unwana sa'adati aywafiqallahu al-'abda lil-'amali salihi fi hayatihi. Ketahuilah tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hambanya tersebut lil amali salih, untuk melakukan amal kebaikan, amal ibadah fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Wa yuyassirahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala bentuk seluk-beluk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya kerjakan di dalam aktivitasnya. Ini salah satu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda di dalam kehidupan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kebahagiaan. Tandanya apa? Tandanya Allah berikan taufik kepada seorang hamba tersebut di dalam ibadah, di dalam kebaikan, di dalam perjalanan kehidupan yang dia miliki. Ini tanda orang yang Allah letakkan kebahagiaan di dalam kehidupannya, yang memberikan kebahagiaan Allah. Allah tidak letakkan kebahagiaan manusia itu dalam kebendaan. Allah tidak menjadikan kebahagiaan seseorang itu dalam harta. Allah tidak memberikan kebahagiaan seseorang itu dalam tingginya derajat. Seandainya Allah berikan dengan tinggi derajat, dengan menjadi pemimpin yang tertinggi sekalipun kebahagiaan di dalamnya, maka Fir'aun lebih mendapatkan kebahagiaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan kebahagiaan dalam puncak tertingginya daripada derajat. Tapi Allah letakkan daripada kebahagiaan tersebut di dalam taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dan begitu pula Allah tidak letakkan daripada kebahagiaan seseorang itu dengan jabatannya, dengan hartanya. Kalau seandainya dengan harta Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan, maka Qarun lebih layak bahagia dari kehidupannya. Tapi tidak Allah katakan orang tersebut berbahagia, tapi Allah jadikan orang yang bertakwa, orang yang mudah di dalam mengabdikan diri kepada Allah, itulah orang yang mendapatkan tanda daripada dirinya itu orang yang bahagia di dalam kehidupannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sujud, berarti kita diberikan kebahagiaan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka seseorang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Basri, saya pembisnis, saya pemborong, saya kontraktor, saya orang yang kaya, saya memiliki anak banyak, saya memiliki keturunan banyak, rumah saya besar, mobil saya banyak, saya bahagia dalam kehidupan, tapi saya tidak pernah taat kepada Allah. Saya bermaksiat kepada Allah, tapi usaha saya biasa-biasa saja, nggak ada tuh namanya bangkrut, tidak ada tuh yang namanya musibah. Kehidupan saya tenang-tenang saja. Maka Imam Hasan Al-Basri katakan, as-salaital fajri, apakah engkau sudah salat subuh? Maka seorang itu katakan, jangankan salat subuh, gak pernah rasanya diri ini ingat kapan terakhirnya saya beribadah kepada Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, cukuplah bagimu hukuman daripada Allah yang mana engkau tidak diberikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang terbesar bukan kita nggak punya duit, bukan kita nggak punya harta, bukan kita karena
hari-hari kena tertimpa musibah. Nah, musibah yang terbesar adalah qat'un fi rahmatillah, terputus daripada rahmat Allah. Itu musibah yang paling besar di dalam kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjamin rizki kita, Allah yang memberikan penghidupan kepada kita. Bahkan dengan napas yang kita hirup daripada kehidupan kita, itu miliknya Allah. Mata yang kita lihat, pemandangan yang kita lihat, suara yang kita dengar, itu semua berasal daripada Allah. Seketika Allah memberikan itu semua di dalam kehidupan kita, tapi rahmat Allah tidak diberikan di dalam kehidupan kita, berarti kita orang yang dibuang daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, anna unwana, sesungguhnya tanda-tanda as-sa'adati, kebahagiaan seseorang tersebut, ayyuwaffiqallah, bahwasanya Allah telah memberikan taufik kepada hambanya lil amal, untuk beramal. Kita membaca Al-Quran, kita sholat qobliyah ba'diyah, kita sholat isyraq, kita sholat tahajud, kita melaksanakan aktivitas kebaikan, itu adalah tanda Allah sedang memberi perhatian khusus di dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur kita menjadi orang yang termasuk tanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Lil amali salih, mudah di dalam melakukan amal saleh. Wa yubtala bil amali su', lil amali salih fi hayati, mudah melakukan aktivitas di dalam kehidupannya untuk melakukan kebaikan. Mau ngapain saja asalkan kebaikan, dirinya ada di dalam senarai, ikut dalam rombongan kebaikan tersebut. Mau gotong royong, dia paling duluan ikut gotong royong. Mau puasa Senin Kamis, ada namanya di situ dengan peserta orang puasa Senin Kamis. Kadang ada orang getol, dianya buka puasanya saja getol, puasanya kagak. Jadi seketika kita menjadi asbab kebaikan kepada orang lain, maka ketahuilah pada saat itu kita mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan daripada tanda-tandanya. Jadi Masya Allah, kita banyak kebaikan yang Allah tebarkan untuk kita melakukannya. Apalagi kita berada di tepi jalan, kita mempunyai masjid yang strategis di tepi jalan, kita mempunyai tempat ibadah untuk memudahkan diri kita berbuat baik kepada orang lain, bukan memudahkan orang ibadah. Memudahkan orang ibadah itu salah satu kunci kehidupan kita dalam matlamat perjalanan hidup kita, mudahkan orang untuk beribadah. Tapi kalau memudahkan diri kita dengan adanya mereka, bukan mereka yang mau minta tolong kebaikan kita, tapi justru kita meminta tolong kepada mereka untuk menerima kebaikan kita dibawa ke akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berada di tepi jalan ini, berapa banyak Allah berikan kesempatan kebaikan. Ada orang yang datang, kita kasih minum, kita kasih sarapan. Apalagi yang datang itu ada nilai-nilai agamanya. Ada musafir yang datang ke masjid kita, musibah kalau musafir datang meramaikan masjid kita, kemudian dia beribadah di tempat kita, silaturahim kepada kita, kopi-kopi nggak keluar dari kita, itu musibah besar itu. Sahabat Nabi, kalau datang tamu di tempat dia, Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Sahabat Nabi yang satunya katakan, saya ya Rasulullah. Padahal di rumahnya nggak ada yang dia bisa mau kasih makan kepada anak istrinya, hanya sekedar satu piring yang dia bisa berikan kepada anaknya, apalagi tamunya nggak mungkin. Tapi karena di sini adalah tawaran baginda Nabi, siapa yang kiranya yang mau menjamu tamuku, maka orang yang nggak punya dari kalangan sahabat, saya siap ya Rasulullah. Padahal dia nggak punya apa-apa, cuman hanya sekedar makanan yang untuk dimakan satu orang pada malam tersebut. Dibawanya tamu Rasulullah ke rumahnya, dia musyawarah dengan istrinya, wahai istriku, tamu Nabi datang ke rumah kita dan Rasulullah memerintahkan untuk menjamunya. Maka makanan apa yang ada malam ini? Maka istrinya bilang, ya suamiku, makanan hanya tersisa satu piring yang hanya cukup untuk satu orang. Kalau begitu engkau tidurkan anak-anakmu dan engkau pura-pura masak di dapur.
Masak apa kayak batu kayak direbus nggak apa-apa, yang penting kelihatan asap supaya orang tamu itu lagi masak banyak tuh di dapur. Maka saya matikan lampu dan saya berpura-pura untuk memperbaiki lampu. Maka skenario tersebut dibuat semata-mata untuk memuliakan tamu tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Selesai skenario itu dibuat, tamu makan dengan lahapnya, anak tertidur pulas, dikiranya mamanya masak lebih banyak di dapur menunggu matang. Kenyang belum pasti tapi ngantuk sudah jelas, tidur dia. Maka di subuh hari Rasulullah bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap tamumu wahai sahabatku? Maka terdiam. Kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya dengan sebab ikramu, dengan sebab pelayananmu terhadap tamumu, Allah menurunkan ayat, menurunkan wahyu khusus menyinggung tentang apa yang telah engkau lakukan kepada tamuku kemarin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka senantiasa mendahulukan tamunya, memuliakan tamunya walaupun untuk dirinya dalam keadaan terbatas. Ini tamu jauh-jauh datang dari mana-mana. Mereka itu dalam konteks fikih Ibnu Sabil. Mereka datang dengan uang mereka, dengan diri mereka. Minimal kita ada bahagian wala nasiban minal akhirah. Jangan sampai tidak ada satu benda pun yang mengikutkan harta kita daripada asar, daripada kesempatan akhirah untuk menjamu mereka. Orang datang kita kasih makan, sudah makan belum? Antum jangan cerita masalah, sekarang antum udah makan belum? Kalau begitu sama-sama kita makan di warung Padang. Duit ada kan? Ada. Ini namanya bayar sendiri nih. Maka Masya Allah, dijamu tamu, kita hormati tamu, kita jadikan daripada harta kita ini ada nasib, ada bahagian daripada amal akhirat kita. Kita berada di tepi tempat yang ramai, minimal tidak hanya sekedar Jumat saja kita berbagi, minimal ada konteks ibadah yang kita realisasikan. Makan gratis Senin Kamis khusus berbuka puasa, kan ajib seperti itu. Minimal orang yang nggak puasa ada hartanya yang dia taruh untuk memuliakan orang yang sedang berbuka puasa. Jadi orang yang mudah melakukan kebaikan seperti itu, maka Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan sesungguhnya ada tanda-tanda, ciri-ciri dia telah diberikan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Wa yuyassirahu lahu, dan mudah untuk dirinya dalam mengamalkan hal tersebut. Wa unwanu syaqawati, dan tanda-tanda bahwasanya orang tersebut celaka, alla yuyassira lil amali shalih, susah baginya untuk mengamalkan amalan yang baik. Ini tanda orang yang celaka. Niat boleh bagus, tapi untuk merealisasikan daripada niat tersebut susah. Maka ulama katakan niatnya saja untuk ibadah itu sudah satu keputusan yang luar biasa, karena masih dinaungi daripada hadis Nabi, niatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Ada orang hidup untuk niat melakukan kebaikan saja nggak ada, tapi untuk masa depan dunia dia, saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya motor. Niat dia semuanya li ajli dunia. Dia bekerja, dia berkeluarga hanya semata-mata untuk menyenangkan hawa nafsunya yang ada di dunia. Coba kita lihat musibah yang terjadi. Dia kerja di pagi hari, pulang di malam hari, umurnya habis untuk bekerja mencari dunia. Rumah dia bangun, mobil dia beli, motor dia miliki, keluarga dia dapati. Tapi seketika Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan sesuatu yang perkara kecil menjadi besar, musibah tak tanggung-tanggung, luluh lantah yang dia miliki.
itu apa yang dia miliki, apa yang dia cari, dengan sesaat saja Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari pandangan matanya. Maka jangan sampai Allah jadikan anugerah dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita berupa kesehatan, berupa harta, berupa rumah tangga, berupa kendaraan, jangan sampai wala nasiban minal akhirah, tidak ada sedikit pun nasib bahagian untuk akhirat. Punya rumah, banyaki terima tamu. Punya uang, banyaki sedekah dengan orang yang enggak mampu. Punya harta, mudahkan orang untuk menjadikan harta kita ini wasilah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan wa unwanu asyaqawah, tanda-tanda orang tersebut celaka adalah seseorang tersebut la yuyassira li amali salih, susah sekali untuk melakukan amal soleh. Bukan nggak punya niat amal soleh, untuk mengamalkan amal soleh itu susah. Sudah dekat masjid, bertetangga dengan masjid, dinding masjid bersebelahan, bahkan menempel dengan dinding masjid, sholat ke masjid pun enggak. Nih bukan orang belangsak lagi namanya, ini namanya belangsak kuadrat. Nah, kenapa enggak sampai terketuk hatinya untuk datang ke masjid? Bukan dirinya yang enggak mau datang ke masjid, tapi Allah tidak perkenankan untuk dirinya untuk datang beribadah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tampak tanda-tanda bahwasanya seseorang tersebut celaka, susah melakukan amal soleh. Wa yubtala bil amali su', dan senantiasa diuji dengan amalan-amalan keburukan. Jadi lihat, kalau kita terbabit dengan difitnah, tupulan bin pulan kayaknya zina, rupanya dia kawin siri, padahal dia sudah kawin siri tapi dibilang orang berzina, akhirnya viral kemana-mana. Itu tanda-tanda amalan dia lagi nggak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan seseorang tersebut beriman yang benar kepada Allah, dia senantiasa beramal saleh, wa yukhlisu fiha, dan dia ikhlas di dalam berbuat amal tersebut. Wa yarjuna al-qabulu 'ala Allah, dia mengharapkan amalannya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan daripada amal tersebut. Min fadlihi, dengan balasan diistiqomahkan dia di dalam amal yang dia lakukan pada saat tersebut. Ini tandanya dia orang yang beriman. Tidak hanya sekedar dikabul hajatnya, tidak hanya sekedar dia mengharapkan pahala, tapi dia mengharapkan adalah diterimanya amalnya tersebut dan Allah berikan anugerah lagi dan lagi di dalam kehidupannya untuk menjadi orang yang senantiasa merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yakhafuna ayyubtala, dan dia takut diuji di dalam kehidupannya ini dengan terbabit dosa-dosa besar atau menjadi fitnah, yang fitnah tersebut menjadikan sebab orang lain berdosa dan dirinya juga mendapat dosa. Jadi tanda orang celaka, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan wa yubtala bi'amali su', dia selalu diuji dengan amal-amalan buruk. Orang tersebut semuanya nggak ada di dalam hati benak kecilnya mau jadi penjahat, tapi keadaan yang membuat dirinya jadi penjahat, sehingga diuji dia dengan menjadi jahat tersebut. Berarti tanda-tanda bahwasanya dia termasuk golongan daripada orang yang celaka. Jadi tandanya saja telah Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Tanda-tandanya dan ciri-cirinya saja sudah Allah Subhanahu wa taala kisi-kisikan di dalam kehidupan seorang hamba. Jadi seketika kita melihat tanda tersebut, kalau kita melihat di pagi hari dengan keadaan sehat, dengan keadaan lapang, tapi subuh tadi kita nggak sholat, nah tanda-tanda ente celaka nih, jangan-jangan saya termasuk orang celaka.
Di pagi hari kita alhamdulillah batuk, dan anak sekolah belum bayaran, lampu listrik belum dibayar, tapi ibadah subuh sudah, tahajud sudah, isyraq tadi sudah, dan duha lagi mau dikerjakan, dan setiap kebaikan dia dilakukan. Itu tanda bahwasanya susah hanya ekonomi dunia, tapi kita termasuk orang-orang yang as-sa'adah, mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Kenapa? Ulama katakan susah di dunia hanya 60-70 tahun saja, tapi susahnya di akhirat selama-lamanya. Makanya ulama katakan sesusah-susahnya kita mencari rizki, susahan rizki mencari kita. Jadi orang yang beriman, dia khawatir sekali diuji dengan dosa atau diuji dengan bala petaka. Dan selain salah satunya daripada diuji tersebut, wa yakhsha iqabi, wa yakhsha iqaba ala ma amilahu minha, dan dia takut sekali dihukum atas apa yang dia lakukan daripada kesalahannya. Ini orang yang beriman, benar imannya, melakukan kesalahan, dikhawatir jangan-jangan amalanku ini, dosaku ini menjadikan aku jauh daripada rahmat Allah. Jangan-jangan membuat orang lain tersakiti, amalan saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang yang beriman, merasa takut setiap kesalahan yang dia lakukan, dikhawatirkan benar-benar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, jadi kisi-kisi dan tanda-tanda orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka itu sudah Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam perjalanan kehidupan dunia. Tinggal diri kita yang memilih, tinggal diri kita yang melangkah, au fi na'imin au fi adabin. Apakah kita mau berserta kepada orang, mengikut kepada orang golongan yang mendapatkan nikmat, ataupun sebaliknya kepada orang yang mendapatkan azab balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa yubtala bil amali su'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramalah engkau. Nih Rasulullah katakan, i'malu, beramalah engkau, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap dan seluruh amal yang mudah, lima khuliqalah, untuk sesuatu yang ia diciptakan untuk dirinya. Maksudnya apa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beramal, kemudian setiap amalan tersebut akan menjadi mudah kepada orang yang diciptakan untuk amalan tersebut. Sehebatnya kita, tapi kita diciptakan, ditakdirkan untuk amalan tersebut, susah rasanya kita mau melakukan amalan tersebut. Dulu waktu susah kita pernah melakukan amalan yang di luar daripada jangkauan benak pikiran kita, tapi kok bisa kita melakukan amalan tersebut? Lagi susah-susahnya pernah baca Yasin 41 kali karena saking banyaknya masalah. Tahajud jam 2 malam, dan puasa hampir setiap hari, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, gak pernah tinggal. Kenapa? Lagi banyak masalah. Setelah masalahnya selesai, amalan selesai, semuanya selesai juga. Kayak orang jamaah tabligh, selesaikan masalah dengan keluar di jalan Allah. Ustaz nggak keluar, saya nggak punya masalah. Akhirnya kita menganggap bahwasanya keluar di jalan Allah ini hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah. Padahal enggak, kita keluar di jalan Allah, silaturahim, keluar untuk belajar ilmu, keluar untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, memang bukan menyelesaikan masalah agama, bukan menyelesaikan masalah daripada Allah. Enggak, Allah enggak butuh dengan amalan kita. Wa ghaniyun anni wa an amali, Allah kuasa dengan diri kita, dengan amalan kita. Berarti Allah tidak butuh dengan amalan kita. Dosa yang kita buat nggak ada pengaruh bagi Allah.
Ketaatan yang kita buat tidak pengaruh bagi Allah. Tapi ulama katakan walakin akan tetapi at-ta'atu, ketaatan yang kita perbuat itu manfaatnya untuk diri kita. Wadzunubu, dan dosa yang kita buat itu akan berpengaruh untuk kita. Kita buat dosa memang tidak pengaruh untuk Allah, tidak pengaruh untuk agama, tapi pengaruh untuk diri kita. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di lautan dan di daratan itu karena dosanya manusia. Jadi kalau seandainya pohon tumbang, banjir makin dahsyat, itu bukan maunya air mau keluar, mau menerjang permukiman masyarakat. Nah, karena dosa yang dibuat masyarakat tersebut yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang bersifat mati tersebut menjadi bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan, Ja'a humam ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang penyakit panas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang namanya penyakit ini makhluk. Yang khalik adalah Allah, yang menciptakan makhluk adalah Allah. Datang ini penyakit panas kepada Nabi. Apakah bagaimana rupa dan bentuknya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tapi seketika diperintahkan penyakit panas itu kepada Nabi, dan penyakit itu berkata, ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan aku untuk datang kepadamu, kepada siapa yang aku akan ditempati dan ditaruh. Maka Rasulullah katakan, engkau pergi di balik lembah gulung yang sebelah sana, sungguh di dalamnya itu ada masyarakat yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan satu kesalahan dan dosa memang tidak pengaruh untuk Allah, untuk agama, tapi pengaruh untuk diri kita sendiri. Dan begitu juga ketaatan yang kita lakukan itu berpengaruh untuk diri kita sendiri. Karena sifatnya Allah tidak butuh dengan amalan hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku dari kalangan manusia dan jin, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin minkum, berada di satu tempat, fas'aluni. Dalam sebelah hadis sebelumnya, alla yadurruka bisyai'in illallah. Seandainya semuanya tersebut mau memudaratkan Allah, maka niscaya tidak ada satupun yang berkumpul pada tempat tersebut mampu memberikan kemudaratan kepada seseorang tersebut, illa kecuali lillah, Allah Subhanahu wa taala. Ayyan fa'uka bisyai'in alla yanfa'uka illallah. Seandainya semuanya tersebut berkumpul mau memberikan manfaat kepada salah seorang daripada kalian, sungguh kemanfaatan tersebut tidak akan pernah terwujud melainkan kehendak daripada Allah. Jadi semuanya Allah. Kita taat, berkumpul mau memberikan manfaat tidak akan pernah bisa wujud kecuali dalam kehendak Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita minum pun juga mengucapkan bismillah, itu adalah salah satu tanda syahadah, kebahagiaan. Ada orang minum ya minum saja, berarti tidak ada nilai ibadah pahala di sisi Allah. Tapi seketika kita minum bismillah, alhamdulillah. Yang minum tanpa bismillah nikmatnya juga sama juga, tapi fadilahnya beda. Rasulullah katakan, man syariba au akala au tanawwala, orang yang minum atau makan atau melakukan aktivitas makan minum mengucapkan bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, maka Rasulullah katakan la yu'sa jasadahu fi dzalikal yaum, Allah tidak jadikan jasadnya pada hari itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudah maksiat, melihat orang bercadar yang dilihat, bayangkan isi dalamnya. Kalau orang terbuka itu biasa saja kita lihat.
Tapi kalau orang makin tertutup, makin terdalam kita pandang. Ini bahayanya pandangan mata ini. Allah. Berarti yang kenceng ketawanya itu Masya Allah. Wa qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap amalan yang mudah diciptakan untuk orang yang diciptakan mengamalkan amalan tersebut. Man khuliqa lil jannati. Di sini kita garis bawahi. Siapa saja yang diciptakan lil jannah untuk menjadi penghuni surga, yussira li amali, dimudahkan untuk dia beramal. Ahlul jannati, beramal sebagaimana amalan ahli surga. Jadi konteksnya Rasulullah katakan setiap amal akan dimudahkan bagi orang yang memang diciptakan untuk amalan tersebut. Kalau dia memang ahli surga, dia akan beramal sebagaimana penduduk ahli surga. Waman khuliqa, dan barang siapa diciptakan oleh Allah linnar, untuk menjadi penduduk neraka, yassara li amali ahli nar, dia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan ahli neraka. Makanya kita diperintahkan setiap sehari minimum 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Iman ini kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada amalan dan iman kita sampai akhir daripada kehidupan kita, ataupun kita malah sebaliknya, malah kita dimatikan Allah dengan secara orang-orang yang menjadi penduduk bahagian daripada penduduk neraka. Kenapa terjadi? Ada 2 orang muazin, yang ada 3 orang muazin ini. Yang ketiga ini dia berdoa di hadapan Ka'bah dengan menangis. Kemudian orang melihat, bertanya, kenapa ente menangis kok begitu banget? Allahumma amitna fi dinil Islam, Allahumma amitna bil iman, Allahumma amitna bi dinil Islam, Allahumma amitna bi dinil Islam wa amitna bil iman wahsyurna ma'al iman. Kok begitu banget, nggak ada lagi doa yang lain? Minta dunia gitu? Nah, saya nggak mau dunia, saya mau mati dengan husnul khatimah, membawa iman. Karena saya punya 2 saudara, 40 tahun menjadi muazin, 30 tahun yang kedua menjadi muazin. Di akhir hayatnya mereka mengambil Quran. Kami kira mereka mau bersaksi dengan Al-Quran. Rupanya dia katakan, saya telah berlepas keyakinan daripada Allah dan berlepas daripada Al-Quran. Mati dalam keadaan murtad. Karena itulah saya menangis dalam memohon kepada Allah. Kok bisa begitu, kata Imam Ahmad tersebut? Maka orang tersebut katakan, kana muazinan, memang dia muazin, seorang muazin. Kana, bahwasanya diri dia fudulul alan nas, dia suka mengorek-ngorek, mencari informasi kepada orang lain, mengorek keburukan, menjadi informan, menjadi cepu, tukang gibah, tukang namimah, tukang ngobrol sana kemari, sehingga 30 tahun dia menjadi azan, akhir daripada kehidupannya menjadi su'ul khatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Ada salah seorang di kalangan kalian, ini mukjizatul hadis, terjadi di zaman sebelum Nabi, terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman sahabat, terjadi di zaman salafun saleh atau tabi'in atba'ut tabi'in, terjadi di zaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua. Rasulullah katakan, sungguh ada salah seorang daripada kalian, la ya'malu bi amalin ahlil jannah, dia melakukan amalan ahli surga, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', dia dengan surga itu hanya 1 jengkal saja. Orang soleh, tukang muazin dari muda sampai tua. Bismillah. Tukang sedekah, tukang korban, dakwah kemana-mana, ikromnya di mana-mana, namanya disebut sebagai ahli kebaikan.
hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Dia dengan surga itu hanya satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Ketentuan Allah mendahului daripada amalannya. Rupanya dia diciptakan sebagai ahli neraka sehingga akhir daripada kehidupannya beramal dengan amalan ahli neraka. Wa ya'malu bi'amali ahli nar, dan dia mengamalkan di akhir kehidupannya amalan ahli neraka, fayadkhulaha, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Itu terjadi di zaman dahulu. Seorang kana muazzinan, seorang muazzin yang kumandangkan azan. Di dalam kitab At-Tabari diceritakan karena muazzinan yang dia menjadi muazzin selama puluhan tahun. Zaman dulu kalau azan naik ke atas menara, rupanya melihat di bawah, dah puluhan tahun azan lihat ke atas, sekali-kali lihat ke bawah, rupanya di bawah ada anak wanita yang cantik. Terpesona dianya. Gentleman dia turun. Nah, kalau sudah cinta, sudah melekat, Allah. Itu tai kambing rasa coklat, disimpan jadi jimat, dimakan jadi obat. Turun dia ketuk, ada apa? Saya nggak nyangka rupanya di kampung ini ada bidadari yang tersimpan. Allah, maksudnya apa? Saya terpesona dengan kecantikan engkau. Saya khawatir pandangan ini menjadi maksiat berupa dosa. Saya memberanikan diri untuk melamar engkau menjadi istriku. Allah. Itu namanya pandangan pertama. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya pokoknya nggak bisa. Kalau ente nggak percaya, tanya bapak saya. Mana bapak kamu? Sini, saya panggil. Dan saya ngomong-ngomong. Ini gentleman ini. Wahai bapak mertua, calon mertuaku, kiranya sudi aku melamar anakmu, maka kupinang dengan bismillah. Allah. Oh, nggak bisa begitu. Kalau pinangnya dipukul pakai kapak, belah hancur ya tanahnya. Maka terus gimana? Gak mungkin. Saya Nasrani, dikatakan saya Majusi, dan engkau Muslim. Kalau kamu mau menikah anakku, engkau keluar daripada agamamu dan masuk ke agama anakku. Siapa takut? Masya Allah. Dia murtad, menikah, malam pertama lampu mati, dia perbaiki mati, naik ke atas plafon, jatuh. Masya Allah, jatuh mati. Nih senang belum tentu, celaka sudah pasti. Malam mau belah durian, rupanya kena durian runtuh, kena kepala itu durian, akhirnya mati. Dan bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, waktu menjadi khalifah, mengirim ke delegasi sunnah yang bernama sahabat Nabi yang begitu gemar meminum minuman keras. Ada sahabat Nabi yang menjadi delegasi sunnah lupa dengan gemerlap keindahan Baghdad dan gemerlap dunia, wanita yang cantik, dan enggannya dia meninggalkan minuman keras sehingga dia kembali lagi menjadi murtad, padahal dia pernah hijrah bersama Nabi, ikut perjuangan Islam waktu itu, tapi tidak menjamin diri dia selamat daripada iman yang dia ada di dalam hatinya, murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan orang yang terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlin nar. Ada salah seorang daripada kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Dia dengan neraka itu cuma satu jengkal saja. Tuh malaikat ngelihat dia udah jengkel banget. Lo kalau mati kesenggol sedikit gua jetot langsung tendang masuk neraka. Saking keselnya malaikat ngelihat dia. Maka Allah takdirkan, Masya Allah tabarakallah, fayasbiqu alaihil kitab, ketentuan Allah mendahului daripada amalannya. Fayamalu bi'amalin ahlil jannah, dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Jamaah datang, tahu-tahu ketemu, Masya Allah, gak pernah sholat jadi sholat. Preman bertobat, tahu-tahu pulang dari jamaah meninggal dunia. Kata jamaah, tuh lihat ikut jamaah tabligh lalu mati. Tapi kita nggak tahu, mana tahu dengan sebab dia meninggal dengan kebaikan tersebut menjadikan sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terjadi di zaman
Al-Imam Fudail ibnul Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini adalah seorang yang quta'ut thariq, orang bajing loncat, tukang begal. Malam hari setiap pedagang yang mau lewat nggak berani lewat. Kenapa? Ada Fudail bin Iyad yang siap merampok, mengambil dan membunuh engkau punya diri. Saking takutnya Imam Fudail bin Iyad melihat orang-orang tersebut mengatakan, jangan engkau melanjutkan perjalanan di malam hari, sesungguhnya di depan sana ada Fudail bin Iyad akan merampok engkau punya dagangan. Kata Fudail bin Iyad, luar biasa orang takutnya kepada saya. Maka nggak ada yang lewat ke Fudail, kalau begitu saya mau cuti dulu hari ini, nggak merompak. Nah, dia niat cuti, nggak berbuat kejahatan. Masuk ke pasar, tahu-tahu di pasar ada orang ahli ibadah lagi sholat, lagi tahajud qiyamul lail dengan membaca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman hatinya tunduk dan takut kepada Allah? Fudail bin Iyad mendengar ayat tersebut langsung gemetar. Itu bukan dia yang mau tobat, bukan dia yang mau masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatinya Fudail. Coba orang dulu, preman-preman dulu dengan Al-Quran masih takut. Orang sekarang Masya Allah boro-boro mau takut. Itu ajibnya. Ini yang sholat da'i, yang sholat ahli ibadah. Coba, kalau sudah da'i, sudah menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, berarti dia lagi mau menarik daripada rahmat Allah untuk diberikan kepada seluruh makhluk. Ini keluar 4 bulan, keluar 40 hari, dakwah siangnya ngejos, malamnya tidur udah kayak bangke. Da'i itu kalau malam Masya Allah dia tampakkan ibadahnya kepada Allah. Setiap bacaan Al-Quran bukan 1 juz, bukan 30 juz, bukan 1 surat, tapi potongan ayat daripada surat tersebut mampu menjadikan, mendatangkan hidayah bagi orang lain. Kita 30 juz hafal, 30 juz hatam, 1 juz hafal, 1 surat kita hafal, tapi kita tidak menjadikan diri kita mendapatkan hidayah dengan hafalan yang kita miliki. Jangan-jangan apa yang kita miliki daripada Al-Quran, daripada ayat Quran tidak menjadikan kita orang yang bahagia, jangan-jangan termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena hafalan, banyaknya hafalan di dalam otak kita gak membuat kita menjadi orang yang taat dan ahli ibadah dengan hafalan yang kita hafal tersebut. Kalau kita merasa anugerah Allah yang diberikan kepada kita dengan hafalan tersebut, bawa hafalan kita tersebut di dalam sholat kita, bawa di dalam perjalanan kita. Maka ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Usair bin Abi Ashhal yang menghadap ke Nabi masuk Islam. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang kudu saya lakukan? Rasulullah katakan, waktu sholat belum dilaksanakan, zikir belum diajarkan, baca Quran, Al-Quran belum dikumpulkan. Maka Rasulullah diam sejenak mengatakan, engkau menyusul pasukan kaum muslimin yang sedang berjihad di jalan Allah. Maka Usair bin Abi Ashhal katakan, sami'na wa ta'na. Dia bawa harta dia bawa tunggangan dia berangkat bersama sahabat Nabi SAW menyusul pasukan kaum muslimin. Melihat pasukan kaum muslimin yang sedang berperang, berkecamuk, dia masuk ke barisan kaum muslimin berperang, dan Allah takdirkan Usair bin Abi Ashhal ini mati syahid. Maka sahabat Nabi yang melihat perkara tersebut, ini Usair bin Abi Ashhal baru beberapa waktu lalu bersahadat di hadapan Nabi, tapi dia saat ini sudah mati syahid, belum ada satu amalan ibadah yang telah dia lakukan. Maka Abu Hurairah katakan, sadaqan Nabi, benar apa yang dikatakan Nabi, akan datang sahabatku yang dahinya belum pernah sekalipun bersujud kepada Allah, tapi diberitakan dia adalah ahli surga. Inilah Usair bin Abi Ashhal. Di situ kita mau melihat, walaupun kita diciptakan
dengan amalan-amalan ahli neraka misalnya, tapi akhir daripada perjalanan hidup kita Allah takdirkan kita penghuni surga, pasti dan pasti amalan ahli surga di akhir daripada kehidupannya kita akan melakukan dengan amalan tersebut, dengan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Walamma qabadallahu, yang terakhir, walamma, maka dan seketika, qabadallahu qablataini, seketika Allah menggenggam dua genggaman daripada kehidupan seseorang, qala liqabdati sa'adah, Allah menggenggam dengan genggaman dan berkata kepada kebahagiaan, haula'i li jannati, mereka ini untuk penghuni surga, wa bi amali ahlil jannati ya'malun, dan mereka inilah akan beramal dengan amalan ahli surga yang mereka akan beramal. Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dan berkata kepada orang-orang yang celaka, liqabdati ashqiyai, berkata kepada orang-orang yang celaka tersebut, wa haula'i, dan mereka inilah linnar, untuk neraka, wa bi amali ahli nari ya'malun, dan mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala elakkan kita daripada amalan ahli neraka dan istiqomahkan kita di dalam ibadah dan jadikan kita husnul khatimah di dalam setiap amalan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan kita, sanak keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan Medan.